Shalom Antiokers and welcome to X Antioquia Creative Talks, kisah para Antiokers. Bersama Sakti Akwina bakal temenin Anda selama beberapa menit ke depan. Antiokers, pada hari ini kita masuk ke minggu kedua di bulan Agustus 2021 dan kita masih masuk ke tema kemenangan kita. Dan kalau minggu lalu kita sudah memutarkan banyak lagu-lagu tentang kemenangan, kali ini kita masuk lagi nih talk show untuk interview dengan Antiokers lain yang bisa nge-share hal tentang kemenangan. Dan kita pengen dari sudut pandang berbeda nih, kita coba ngebahas tentang kemenangan yang lebih spesifik. Dan setelah dari beberapa perundingan, akhirnya kita pengen ngebahas tentang kemenangan seorang Antiokers yang merupakan seorang perawat, alumni perawat yang berhasil menyelesaikan masa baktinya dari awal pertengahan sampai masa pensiun dia sebagai seorang perawat. Kalau dia sudah perawat, harusnya sudah tahu, mostly kaum ibu harus sudah tahu siapa nih orangnya. Langsung saja ya, saya perkenalkan siapa dia. Nama panjangnya adalah Rodeati Sitohang atau biasa saya personally panggil dengan Tante Rode. Ini dia. Halo Tante Rode, selamat malam. Halo, selamat malam. Akhirnya sampai juga kita ke Tante Rode nih, kaum ibu yang senior, luar biasa. Iya. Kita yang senior kaum ibu, Tante Rode, Tante Bea udah. Iya. Kok Tante Bea, Oma Bea saya panggil. Tante Bea, Tante Widya, dan akhirnya sampai ke Tante Rode. Luar biasa nih. Apa kabarnya Tante? Luar biasa. Puji Tuhan, luar biasa. Apalagi sudah kehadiran cucu sang ini ya, si cantik Leona ya. Leonara. Leona makin bahagia, makin sumringah. Tante Rode ini. Aduh, Tante Rode, sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol, aku yakin pasti banyak Antiokers yang sudah tahu siapa Tante Rode, pastinya apalagi santero kaum ibu. Tapi misalkan dibolehkan, Tante Rode boleh memperkenalkan diri, boleh nama lengkapnya siapa, terus panggilannya siapa, terus mungkin bisa juga disebutkan berjemaat di Antioquia sejak tahun berapa gitu. Silakan Tante Rode. Nama saya Rodeati Sitohang. Panggilannya ada manggil Rode, ada manggil Ati. Ya suka-suka dah. Karena nama saya itu kurang lazim, nama orang jarang punya Rodeati. Jadi orang suka-sukanya yang ngomong, ada manggil Rodi lagi. Jadi iya, kalau orang sini bilangnya Rodi kata gitu lagi. Ada manggil Rodia kata gitu lagi. Ya, karena memang jarang sih nama Rodeati. Dan berjemaat di Antioquia berarti sejak tahun berapa tuh Tante? Saya berjemaat di Antioquia sejak tahun 81 akhir. Oh, 81-an sudah di Antioquia ya Tante ya. Udah pelayanan apa aja Tante? Apakah ya kaum ibu berarti ya? Kebanyakan kaum ibu ya? Kebanyakan kaum ibu lah, karena saya kan kerja, waktu pun nggak ada istilahnya, karena saya sip-sipan ya, ada pagi, ada sore, ada malam, jadi kuranglah kita mengambil bagian dari kegiatan dari gereja. Iya, khususnya ibadah minggu ya Tante ya. Tapi ya nggak apa-apa. Pelayanan Tante Rode sepertinya masih kelihatan sampai sekarang, terlebih di kaum ibu online ya. Anyway, Tante Rode, terima kasih banyak sudah mau diundang. Terima kasih banyak sudah mau hadir di X ya, jadi Kreativitas pada malam hari ini. Dan pastinya kita akan tanya-tanya dengan Tante seperti yang sudah di opening tadi, bahwa tema bulan ini Tante adalah tentang kemenangan dan bagaimana kita percaya bahwa kemenangan itu bisa dilihat dari sudut pandang yang banyak sekali. Dan salah satunya adalah bagaimana Tante sudah menang dalam arti dari awal karir sampai akhir karir, daripada keperawatan hingga sampai pensiun, Tante Rode sudah berhasil menjalaninya. Jadi kita pengen nanya-nanya banyak nih Tante seputar Tante nih, khususnya tentang keperawatan itu ya Tante ya. Kalau boleh tahu Tante, menjadi perawat itu dari tahun berapa sampai tahun berapa Tante? Saya lulus tahun 80. Oke. Langsung bekerja. Ya pensiun MPP tahun 2015 MPP. Kami kan BUMN, perusahaan BUMN Petrochemical. Jadi ada MPP-nya. Jadi sudah ada 35 tahun. Oke, berarti Tante dari awal sampai
akhir pun di tempat itu berarti ya? Saya datang dulu, saya dulu sempat bekerja di rumah sakit UPI. Mas tahun doang, terus saya pindah ke rumah sakit Pelni. Waktu itu sih saya ditawarkan Om Freddy bekerja di rumah sakit Cikini karena waktu itu kepala perawatan mamanya Tiur Marbun. Mama Kak Tiur. Iya, tapi saya nggak mau karena kebetulan rumah sakit Pelni adalah BUMN. Jadi saya pilih rumah sakit Pelni. Rumah sakit Pelni lah yang menjadi tujuan berikutnya ya. Iya. Seperti itu. Kenapa memilih untuk karir sebagai perawat, Tante? Di awal memilih ambil kuliah terus juga sampai jadi bekerja, kenapa tertarik menjadi perawat? Oh iya, saya pengalaman yang masih kecil saya ya, masih remaja, dibilang masih remaja ya. Abang saya itu, di atas saya itu kena jarum, jahit tangannya. Jarum, menjahit kan. Jadi dibawalah dia ke rumah sakit. Tapi di rumah sakit dia tidak diladenin. Entar. Sedangkan kakakku ini udah kesakitan dia. Dan mama saya juga udah nangis. Dia namanya orang awam zaman dulu, dikira nanti jarum itu menjalar kemana-mana gitu. Tidak kan. Akhirnya saya di situ, kalau kita tidak ada kenal, rupanya di rumah sakit ini nggak ada yang nolongin kita. Itu. Akhirnya saya berprinsip nanti kalau saya besar, saya akan masuk jadi perawat. Itu dari awalnya. Dan saya lihat perawat itu enak, bersih-bersih bajunya, sama topi-topinya, hidup di asrama, kayaknya seneng gitu. Gitu. Tapi awalnya. Tapi kejadian yang paling menohok itu yang pertama tadi ya Tante ya. Terlepas dari bagaimana Tante benar-benar kayak bagaimana kelihatannya menjadi perawat itu keren dengan segala macam atribut. Tapi salah satu yang tadi saya baru tahu kejadian itu ya Tante ya, bahwa bagaimana kejadian pelayanan yang mungkin kurang pada saat itu, akhirnya Tante macam saya harus menjadi ini ya perawat juga nih untuk membantu keluarga. Iya. Kebetulan waktu itu ada, kalau orang Batak bilang, dan tulang bapakku seorang bidan di situ, kepala radiologi. Akhirnya dia yang nolongin waktu itu. Jadi saya berpikir rupanya harus ada di rumah sakit itu saudara kita yang bekerja, atau paling enggak medis gitu aja. Iya. Ya memang itulah ya Tante ya, kadang-kadang memang nggak semua, tapi ya ketika kita dapetin pelayanan yang kurang baik itu rasanya aduh ada rasa yang seperti agak geram gitu, tapi itulah yang terjadi. Dan ya rasa ya semacam ya dalam tanda kutip balas dendam itu akhirnya yang bisa membuat Tante tertarik untuk menjadi seorang perawat ya Tante ya. Dan seperti disebutkan sama Tante tadi kan sebelumnya berarti RSUKI dulu baru ke RS Pelni. Iya Tante ya. Berarti tadi RSUKI pertama kali. Keputusan untuk ngambil RSUKI kalau tadi yang RSUKI ke Pelni kita sudah tahu karena BUMN. RSUKI pertama kali itu karena apa Tante? Dulu yang penting bisa bekerja lah. Ya. Dan ada asrama. Saya nggak mau kalau nggak ada asrama. Kalau dulu kan pegawai negeri ditawarin kami ke DPS ya, iseng-iseng ke DPS ditawarin pegawai negeri, pilih puskesmas mana, katanya gitu. Kita mau pilih mana mau gitu, tapi nggak punya asrama gitu kan. Kita orang anak merantau ke Jakarta ini. Kalau hidup nanti di mana saya hidup, nggak mau kos-kosan karena udah kebiasaan hidup di asrama. Akhirnya saya milih di UKI dulu karena ada asramanya. Merantau kuliah di mana Tante? Kuliahnya di Jakarta atau di mana? Dulu saya di Medan saya. Di mana? Rumah sakit rumah sakit Herna, Dharma Agung itu kan. Herna. Sekarang nama jalannya itu Rudolf, Pardede, pokoknya Pardede atau siapa gitu. Ya. Pokoknya itu ya, Herna. Herna itu langganan juga. Berarti di Medan awalnya Tante, bukan emang asli Jakarta. Enggak. Ya ini anak Medan berarti ini, anak Medan. Berarti ketemu sama Om Surungan di Jakarta? Jakarta.
gitu. Luar biasa. Berarti anak rantau juga nih. Berarti tadinya kuliah di Medan, tepatnya di Rumah Sakit Herna itu baru merantau lah ke Jakarta. Dan seperti bilang Tante tadi ya, kalau misalnya nggak ada asrama, sepertinya kesulitan mau tinggal di mana lagi gitu ya, Tante. Iya, di mana lagi. Makanya pilihan pertamanya juga adalah RSUKI. Selama berkarir di Jakarta ya Tante ya, di RSUKI terus juga di RSPL ini, pernah nggak sih ada yang unik gitu, misalnya jumpa Jumat Antioquia di salah satu masa menjadi perawat gitu, pernah nggak sih Tante? Jemaat Antioquia untuk jadi pasien saya ada orang tua dari Ibu Yuli, mertua dari pendeta Titis. Namanya Pak Abraham. Mertua Om Titis. Oke. Ya, Sempat. Iya, pernah ketemu sama Tante berarti ya. Tapi waktu itu dia jemaat di mana, tapi kan anak-anaknya di jemaat Ben Hill. Dulu kan kami sempat di Bendungan Hilir kami dulu. Sudah menikah Bendungan Hilir karena Pak Suruman pamit sama Om Predi, Om kami mau pamit dulu nggak jemaat di sini sementara. Kenapa? Karena kami udah berkeluarga, rumah di Selipi, kami mau di antara di Palmerah mana lah gitu. Tapi Om anjurkan udah kita punya cabang ada di Bendungan Hilir. Jadi kami dulu jemaat di Bendungan Hilir, sempat di Bendungan Hilir. Ya di situlah ketemu sama Ibu Yuli, sama Pak Titis kan. Pak Titis dulu praktek di Antioquia. Iya. Berarti wah itu keren juga ya. Sempat terkejut juga nggak Tante bahwa ini mah mertuanya Pak Titis ini gitu, pernah? Iya. Pertama sekali yang terkejut Ibu Lala, Sus Lala. Oke. Dia pertama sekali begitu terkejut. Dia bilang, "Suster mau ke kamar mandi di mana?" "Ah, kok ada di sini?" gitu. Orang ingat sih itu. Iya kan beda kan kalau baju seragam sama baju bebas kan beda, ya kan? Dia terkaget-kaget ya. Tapi bukan di ruangan saya, ada waktu itu di ruangan VIP Pak Salim. Tahu Pak Salim, yang Ibu Salim tahu? Ya. Suaminya kan langganan ke Rumah Sakit Pelni. Tapi bukan pasien saya, cuma pasien Rumah Sakit Pelni. Iya. Mau nggak mau ya pasti ada masa di mana sering ketemu juga ya Tante ya. Iya, saya besoknya ke situ, gitu kan. Saya melihat ke situ. Iya, betul. Ya itu ya tadi maksudnya ya, pengalaman unik seperti ketemu dengan Jumat Antioquia, dan pastinya banyak lagi lah pengalaman unik lainnya mungkin lucu gitu ya kalau misalnya lucu. Ini aku dia nanya saya. Aku pengen banyak nanya juga nih Tante seputar ya. Berarti tadi dari tahun 80 ya Tante ya? 81 ya? 80 apa 80? Satu lah di sini akhir. Udah masuk 82 lah itu akhir. Iya, 82 ke 2015. Pensiun di tahun 2015. Berarti ada sekitar kurang lebih 33 tahun ya Tante ya? 33 tahun lah, 30-an tahun. 35 tahun. 35 tahun ya masa berkarir. Aku pengen tahu pengalaman-pengalaman apa saja yang mungkin pernah Tante alamin gitu. Kita mulai dari yang menyenangkan dulu nih. Ada nggak sih Tante pengalaman menyenangkan yang Tante bisa share nih selama menjadi perawat gitu? Mungkin fun-nya apa? Terus kalau menyenangkan itu banyak terkatakan. Karena kita bisa menolong saudara-saudara kita, teman-teman kita, bahkan tetangga kita bisa kita tolong. Namanya nyawa kan itu. Betul. Ya nyawa. Akhirnya saya senang kalau mereka itu sembuh. Biarpun saya capek, lelah, kadang saya nggak tidur karena saya nolongin, karena besoknya harus saya bekerja. Tapi saya senang karena mereka itu hidup dengan sehat, itulah hidup kita bilang ya, dengan sehat gitu. Saya senang. Banyak keluarga ya, siapapun bisa saya tolongin, ya senang aja membantu mereka. Apalagi kan sebenarnya kan profesi sebagai perawat sebenarnya bantuan itu tidak hanya di
rumah sakitnya saja ya Tante ya. Maksudnya kadang-kadang orang juga nanya saran di luar gitu ya. Iya. Iya. Ada nggak sih Tante momen di mana misalnya orang-orang terdekat gitu yang sedang sakit, karena kebetulan Tante profesinya adalah perawat, jadi akhirnya direkomendasikan atau dibantu untuk diobati atau sebagainya. Pernah nggak sih? Harusnya sih pernah, tapi ada nggak momen yang mungkin paling unik ataupun paling spesial pada saat kejadian itu terjadi Tante? Banyak lah. Terutama ya pasti. Gimana? Makanya kalau jadi perawat itu harus jadi panggilan. Betul. Jadi memang masa bakti lah tanya, masa bakti yang bukan hanya di rumah di tempat kita bekerja, tapi benar-benar di luar tempat kita bekerja pun ya kita harus lakukan itu juga gitu nanti ya. Dan sampai sekarang pensiun masih ada. Iya. Sampai sekarang pensiun masih ada. Iya. Dan ada senangnya pasti ada susahnya juga. Kalau tadi kita ngomongin tentang menyenangkannya, kalau yang menyedihkan ada nggak sih Tante? Ya pasti banyak, tapi ada apa yang bisa di-share gitu, pengalaman yang mengharukan atau menyedihkan buat Tante selama menjadi perawat? Yang menyedihkan karena masalah waktu. Contohnya, kita mau ibadah nih hari Minggu. Kalau Antioquia dari dulu kan jam 8 beribadah, ya kan? Kalau saya dinas malam, saya harus berdoa dulu sebelum berangkat dinas malam, dan harus saya doakan semua tiap-tiap kamar biar pasiennya pada tenang, bisa tidur. Karena besok saya mau ibadah gitu, dan saya mau ibadah itu nggak mau saya ngantuk. Percuma saya ibadah kalau saya ngantuk, apalagi kalau dengar firman Tuhan. Makanya orang-orang kadang kalau saya lihat orang malas berbakti ke gereja, padahal dia nggak bergadang malam, nggak kerja malam. Saya berjuang, malamnya itu saya berjuang. Bagaimana saya bisa istirahat sebentar aja, bisa istirahat biar besok saya bisa beribadah. Kalau orang kan ya istilahnya kan waktunya ada, tapi dia nggak mau beribadah. Sayang sekali gitu ya. Ada lagi kalau ngantuk-ngantuk dengan firman Tuhan, saya nggak mau ngantuk kalau ada firman Tuhan. Karena saya rugi, percuma saya ke gereja kalau saya ngantuk-ngantuk di dalam firman Tuhan. Itu yang menyedihkan buat saya. Ya inilah perjuanganku menjadi seorang perawat. Gitu Sakti. Dan itu sudah terjadi selama 35 tahun dan itulah ya beratnya itu ya Tante ya, salah satu yang memberatkan ya. Iya. Ya itulah memang salah satu menjadi ya, karena masa dinas yang mungkin jamnya juga tidak menentu ya Tante ya. Kapan saja siap sedia dan kapan saja harus siap untuk melayani sebagai tenaga medis gitu ya Tante ya. Iya, baik rumah tangga juga. Iya, kan betul. Kadang-kadang anak panas, sakit kan. Ya kita nggak ada gitu loh. Makanya suaminya perawat itu harus siap sedia juga membantu. Ya, kalau anaknya panas, sakit, ngasih susu apa? Kan istrinya kan dinas malam. Harus si suami yang terjun ngasih susu. Itu merawat anaknya. Kalau istrinya nggak ada di rumah karena sip-sipan kan. Itu yang menyedihkan. Dan hal apa yang mungkin selain daripada tadi ya beribadah dan sebagainya, ya kayak tadi misalnya Tante ada mungkin ada kejadian apa yang pernah mungkin Tante alamin gitu, yang mungkin lagi masa shift-shiftan itu tadi, tapi ya itu membuat Tante menjadi tidak bisa melakukan suatu hal yang harusnya pada saat itu sangat penting gitu. Ya, kalau ada acara keluarga, ya, ada acara keluarga kita nggak bisa menghadirin gitu. Itu yang bisa menyedihkan. Padahal memang itu momen yang spesial gitu ya Tante ya buat keluarga yang lain gitu ya. Tapi karena ada shift-shift tadi, jadinya jadi berhalangan untuk hadir. Nah, ya kita bisa tahu ya Tante bahwa ada hal menyenangkan tadi seperti Tante bilang ya, kita bisa bantu orang yang sedang butuh kesehatan ya, karena kita profesi adalah seorang tenaga medis ataupun perawat.
Tapi kesedihannya itu tadi, pengorbanan dan juga masa bakti kita menjadi seorang perawat yang mengharuskan kita untuk ya siap sedia dengan jam yang mungkin ditentukan oleh tempat kita bekerja, dan hal itu mengakibatkan ya tadi ya kita menjadi mungkin masa letihnya juga lebih banyak, terus juga waktu untuk berkunjung ke acara keluarga juga jadi berhalang, kurang lebih seperti itu. Tapi pastinya kita yakin sebagai orang Kristen dan orang percaya, kebaikan Tuhan tidak akan pernah lepas daripada kita ya Tante ya. Ada nggak sih masa ketika Tante bekerja, pertolongan Tuhan yang paling terasa selama Tante menjadi perawat dari awal, pertengahan hingga sampai pensiun di tahun 2015 itu, ada nggak sih Tante yang bisa di-share? Pertolongannya Tuhan selama saya jadi perawat, dalam keadaan malam kan susah dihubungi siapapun, karena harus kita bertindak sendiri, ya. Sedangkan pasien sudah kesakitan. Tuhan beri hikmat buat kita bagaimana kita menolong. Pertama sekali pertolongan kita, apa yang kita laksanakan dulu, itu yang kadang tetap kita hanya berserah pada Tuhan. Kalau kita menolong sesuatu begitu dan tidak menyedihkan, iya. Jadi ya itu ya, tetap mengandalkan Tuhan ya, walaupun ya kita tahu bahwa mungkin kita bisa sebagai seorang perawat mengerti tentang bagaimana cara merawat pasien, tapi tetap kita tidak boleh melepaskan ya hikmat daripada Tuhan ya, tetap minta hikmat daripada Tuhan untuk melakukan semuanya ya. Iya. Tante selama 35 tahun gaya Tante dalam menjadi seorang perawat gimana sih Tante? Apakah tipe perawat yang galak gitu sehingga kalau misalnya ada anak-anak yang nggak mau disuntik gitu, itu Tante marah-marah? Ada nggak sih? Tante gimana sih sebagai seorang perawat, gimana nih karakternya, gimana nih? Oh, kita selalu membujuk, jangankan anak-anak, orang tua aja takut disuntik, ya kan? Tapi kita kasih pengertian, kalau takut segala tindakan akan gagal. Kita harus tenangkan dulu pasiennya, biar bisa kan kasih tindakan, entah pasang infus, pasang macam-macam kan, atau pasang ini. Tapi kalau memang pasien berserah, tenang, ada kita tenangkan, memang berhasil semua tindakan yang kita kasih. Yang kita kerjakan berhasil semua. Dan saya juga selalu berdoa, selalu saya dalam nama Yesus, selalu dalam nama Yesus. Menyuntik juga dalam nama Yesus. Saya sebutin dalam nama Yesus. Oke. Takutnya ya kenapa-kenapa. Jadi intinya tetap berserah dengan hikmat kita, berserah kepada Tuhan ya Tante. Hikmat kita tetap kita pakai, kita minta pertolongan Tuhan. Takutnya salah suntik gitu kan. Karena ada juga yang salah suntik. Karena kan itu kan Papa juga dokter kebetulan Tante, itu dikasih tahu kalau kita salah milih tempat disuntik itu bisa efeknya bengkak ya katanya ya, kalau nggak salah ya. Jadi memang harus hati-hati juga gitu ya. Nah kalau tadi misalnya pasien yang mungkin takut-takut, yang mungkin aduh nggak mau suster, nggak mau perawat untuk disuntik, nggak mau untuk diobatin, kalau yang galak pasiennya gitu ngadapinnya gimana? Kita tetap kita nggak boleh kalah, tetap ada ini, tenangkan hatinya. Kalau nanti pasiennya udah kayak gitu tidak mau, kita galak lagi, ya udah nggak bisa diobati. Sering nggak sih Tante, maksudnya yang maksudnya kan pasien kan harusnya kan pasrah ya untuk diobatin, tapi ada nggak sih momen pasien yang marah gitu? Ada aja. Yang psikologinya psikiater ada aja. Oh, ya beda-beda temperamennya juga ya Tante ya. Apa aja alasannya bisa aja bikin marah ya berarti ya. Ada, tapi kan tidak tahu diagnosis apa dia datangnya kan. Oke, betul. Kalau diagnosisnya dengan stres, dengan ini, ya kita kan harus cukup sabar, kita kan beda-beda datang masuknya kan. Iya. Apalagi yang umurnya sudah ini ya cukup dewasa ya, kadang-kadang moody ya, jadi mesti kontrol-kontrol juga kitanya. Ternyata lucu juga sebenarnya hal-hal kayak gini. Aku pengen lihat tuh kalau pasien takut gitu. Aduh, kalau saya kebetulan nggak takut. belum. Dan kita itu punya feeling. Feelingnya kita, contohnya ini di kamar sana. Tadi ada yang gawat di situ.
Oh, oke. Ada feeling kita itu dikasih Tuhan buat kita. Lihat di sana, ada yang gawat di sana. Kayak gitu, dikasih Tuhan feeling kita biar kita melihat, ataunya udah nggak ngapan. Oh, maksudnya jadi momennya kayak insting gitu ya Tante ya. Maksudnya kita nggak Iya. tahu gitu. Ternyata ada yang Iya, lihat ke sana gitu. Ada yang membutuhkan di sana gitu. Lah itu ngelatihnya gimana Tante? Ya feeling itulah hikmat dari Tuhan dikasih buat kita. Maksudnya ya, itu kan bukan Makanya hal yang kalau bisa kita ditebak bekerja ya. makanya kalau kita berangkat bekerja mulai berdoa biar Tuhan kasih hikmat buat kita. Gitu. Itu penting doa ya Tante ya. Gak Iya. tahu-tahu kita. Aduh. Iya. Ada yang Karena- dibeli. Karena ya kita menghadapi manusia orang kan, menemukan orang. Jadi kalau nanti kenapa lagi seorang bapak kenapa atau meninggal, dia kan dia yang mencari pekerjaan, dia ini kan sayang juga gitu kalau terlambat Betul. pertolongan. Betul. Jadi kita memang punya feeling, kita Hmm. ada dikasih Tuhan. Nggak tahu lah ya, kalau saya ya begitulah. Ya, Adalah buat saya, nggak tahu kalau yang lain-lainnya. Kalau saya gitu. betul. Makanya kalau dulu adik-adik, kalau saya dinas, kalau kakak ini dinas, tenang pasiennya kayak gitu. Dia nggak tahu aku bersama dengan Tuhan. Iya, ya berserahlah, selalu berserah pada Tuhan. Dia nggak tahu taktiknya adalah berserah pada Tuhan ya Tante. Iya, berserah, ya itu. Ya, jadi bukan dipikir-pikir di sana, enggak, memang ada feelingnya kita yang tidak enak ada di sana gitu. Betul. Tante, tadi Tante udah share gitu pengalaman menyenangkan Tante, terus juga pengalaman yang paling mengharukan gitu ya. Dan itu pengalaman yang akhirnya menghiasi masa 35 tahun Tante sebagai seorang perawat. Tapi akhirnya di tahun 2015 Tante pensiun nih. Keputusan Tante untuk pensiun itu pensiun sebagai seorang perawat itu apa alasannya Tante pada saat itu? Apakah memang Udah karena habis. masa akhir dinas saja berarti? Iya, karena udah MPP, terus pensiun tahun 2016. Tapi memang karena kita tenaga medis, kita diminta untuk bekerja lagi. Cuma Oke. ya udahlah, istirahat aja lah gitu. Iya. Kalau seorang perawat itu, soalnya kadang kita nggak tahu lelah, makan pun kadang nggak sempat, minum pun nggak sempat kadang. Itu kalau jadi perawat itu. Iya, karena kita utamakan pasien dulu kan. Karena satu detik pun kan pasien dalam ini bisa dia kehilangan nyawa kan kalau kita nggak tolong. Jadi ya perawat itu harus benar-benar ya hati kita harus ke situ. Pengobatannya, apanya, cekatan lah kita harus kita cekatan gitu. Cekatan. Betul. Jadi Pak, memang saya diminta waktu itu lagi bekerja, tapi udahlah istirahat aja lah, sudah cukup lah gitu. Jadi harusnya ada kesempatan untuk panjang lagi, tapi karena Tante merasa bahwa ini saatnya memang yang tepat untuk pensiun, akhirnya tidak diperpanjang lagi dan akhirnya menuntaskan itu ya, memutuskan untuk pensiun di tahun 2015. Dan akhirnya selesailah perjuangan Tante dari awal belajar di Medan, pergi ke Jakarta merantau sampai akhirnya pensiun di tahun 2015. Bolehlah kita nyatakan menang ya Tante ya, atau berhasil menyelesaikan semuanya dengan baik. Iya, jadi waktu saya sudah pensiun MPP itu dah, saya meloncat saya di ruangan saya, di tempat tugas saya kerja. Puji Tuhan, saya sudah pensiun, saya sudah selesailah tugas saya gitu. Karena saya bisa sampai pensiun, saya bisa menjalankan. Saya mengucapkan syukur sama Tuhan. Gitu sakti saya itu. Waktu saya ada pengumuman sudah pensiun, ada surat SK keluar kan. Ya, saya gitu. Karena selama perawat itu kan, ya banyak manisnya, banyak juga pahitnya gitu. Betul.
Ya saking sampai senang itu ya Tante ya pensiunnya. Wah itu iya, tadi ya. meloncat. Orang kalau pensiun nggak meloncat kan? Kalau saya pensiun meloncat, puji Tuhan, saya sudah pensiun, Iya. sudah purnawirawan. Yes. Dan saya yakin itu karena ya itu yang merayakan bukan karena kita pengen melepas itu ya lepas dari tanggung jawab bukan, tapi karena kita merasa bahwa wah ternyata perjuangan kita selama ini kita sudah kita Iya. jalankan dengan baik dan memang sudah Iya. ya berat memang berat tapi ya akhirnya kita bisa menyelesaikannya tanpa hal yang sangat ya maksudnya pasti ada hal-hal yang mungkin kita sesalkan, waduh selama menjadi perawat pernah kita gagal untuk melakukan ini dan sebagainya, tapi ya puji Tuhan semua berjalan dengan baik dan semua tidak ya semua masih Baik. kasih yang terbaik lah ya Tante ya, Tuhan tetap kasih yang Iya. terbaik. Akhirnya Tante pensiun dengan hasil yang memuaskan, loncat-loncat. Tapi ada nggak sih Tante, ya, memang loncat-loncat gitu, tapi pasti adalah sedihnya gitu ketika meninggalkan, ada sempat nangis-nangis sedikit waktu pensiun. Ya sedihnya ya gak bertemu sama teman-teman gitu. Ya itu sedihnya nggak bertemu lagi gitu. Tapi ya beban kita itu udah selesai, sudah cukup sampai di sini aja gitu. 35 tahun ya, maksudnya biasanya kebiasaannya ke rumah sakit gitu kan, ketika pensiun aduh Iya, ada yang lepas nih kayaknya ya, tapi itulah iya. udah saatnya untuk pensiun. Tante Udah, aku pengen coba ini ya ngerelasiin dengan masa yang sekarang gitu. Sekarang ini banyak sekali perawat-perawat ya, berarti junior-juniornya Tante nih dimanapun gitu ya, sekarang sedang menghadapi banyak beban khususnya dalam hal pandemi sekarang ya Tante ya, COVID-19 yang masih terus terjadi sampai sekarang gitu. Tante gimana sih pandangannya ngelihat sekarang banyak perawat yang sekarang ini sedang berjuang gitu ngerawat pasien COVID gitu, sampai harus pakai APD, peralatan-peralatan lainnya. Kalau Tante kan ya selama masa dinasnya sebagai perawat, yaitu tadi ya atribut-atribut topi dan sebagainya. Sekarang perawat itu dengan adanya pandemi ini jadi mesti pakai masker double, ala-ala APD. Pandangan Tante ngelihat perawat sekarang seperti apa sih? Saya memandang mereka bersedih sih. Saya justru kadang karena kita kan masih ada grup di situ ya sama mereka ya. Oke. Apalagi ada rohani Kristen, kita selalu bilang kami tetap mendoakan kalian, berserahlah pada Tuhan, biar Tuhan yang melindungi. Kalau secara pribadi kita sendiri kita nggak mampu, begitu aja kasih support aja sama mereka. Kami tetap mendukung dalam doa, itu aja sebab mereka, biar mereka ya ada semangat gitu ya buat mereka. Gitu aja Sakti, kita bilang aja ya berserah pada Tuhan. Kalau kemampuannya sendiri kan mereka nggak mampu. Betul. Apalagi menghadapi yang sekarang ini COVID pakai APD mereka kan, itu kan panas itu. Betul. Panas badannya itu keringat gitu kan. Belum lagi fisik ya dengan penyakit yang ada sekarang. Iya. Ya hanya itu aja, kita kasih support aja buat mereka yang pas ada tugas itu aja. Jangan kita bebanin lagi dengan ya maksudnya hal-hal yang dalam tanda kutip fitnah ataupun itu apanya itu dan segala macam ya. Kita tetap dukung dalam doa, dukung dalam moral gitu ya Tante ya. Kita bilang aja semangat gitu aja kita bilang. Iya. Jangan menyerah, semangat gitu. Iya, betul. Aku ternyata masih ini ya Tante ya, masih terikat dengan grup WA dengan perawat-perawat di sana berarti tadi. Wah, berarti tahu betul kejadian di sana seperti apa sekarang ya. Iya, masih pada hari-hari ini kan lumayan ada berapa orang kan teman-teman kami meninggal dan dokter juga ada beberapa orang yang meninggal karena COVID. Jadi tetap kita yang ada ini kita kasih semangat buat mereka yang bekerja. Yes. Dan ini juga buat antiokers yang mendengarkan, yaitu ya tenaga medis sekarang sedang berjuang, sedang melakukan tugas mereka. Kita juga melakukan tugas kita gitu ya. Bagaimana kita menjaga kesehatan kita, bagaimana kita menjaga sama kita. Terlebih adalah bagaimana kita mensupport mereka gitu dengan doa, dengan moral. Jangan dibikin makin down gitu. Imun udah turun gara-gara di sana, gara-gara kita yang mendemotivasi jadi makin turun. Aduh,
Semoga kita Iya. terus kita bisa merubah diri kita semakin lebih support lagi dengan keadaan sekarang. Tante Rode, kita sudah panjang banget untuk ngobrolin seputar tante pengalaman tadi, dan kita juga sekaligus tadi memimpin bagaimana pandangan tante tentang perawat yang sekarang berhadapan dengan COVID-19, tante. Dan tiba saatnya kita sekarang masuk ke closing statement, tante. Sebetulnya banyak banget yang pengen aku obrol dengan tante, tapi biarlah apa yang kita sampaikan hari ini itu cukup untuk menjadi inspirasi bagi siapapun yang mendengarkan. Dan untuk closing statement ini, tante, kalimat penutup, aku pengen banget tahu dari tante gitu, ada nggak sih pesan dari tante Rode yang ingin disampaikan gitu bagi Antiochers yang mungkin ingin menjadi seorang perawat seperti tante? Dan mungkin juga ada nggak pesan tante untuk seluruh perawat yang sedang mendengarkan kita saat ini? Jadi untuk yang ingin jadi seorang perawat, dan yang kedua adalah untuk seluruh perawat yang sedang mendengarkan podcast kita pada hari ini. Silakan, Tan. Ya, buat ini jemaat Antioquia yang mau menjadi perawat, jadilah jadi perawat yang tidak disuruh-suruh oleh orang tua. Jadilah perawat yang ada talenta panggilan sendiri. Kalau panggilan sendiri itu ya kita niat kita baik semuanya, tidak ada bersungut-sungut gitu loh. Selalu enjoy, senang gitu loh. Jadi kalau buat yang nggak ada sekarang, teman-teman saya yang masih ada perawat masih tugas, teman-temanku, yaitu tetap semangat karena kita harus kalahkan. Takut kita harus kalahkan, jangan jadi penakut. Harus kita pemberani buat teman-teman kita dan selalu berserah pada Tuhan. Itu aja yang saya sampaikan. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih banyak ya, Tante. Jadi tetap berserah kepada Tuhan, jangan takut, tetap berserah kepada Tuhan. Itu inti daripada semuanya ya, Tante ya. Iya. Siapapun yang ingin menjadi perawat ataupun yang sedang mendengarkan kita saat ini. Tante Rode, kita akan menutup program kita pada malam hari ini. Seperti biasa, aku akan membawa kita dalam doa. Jadi izinkan Sakti untuk berdoa buat kita semua untuk program kita malam hari ini, dan izinkan Sakti juga berdoa untuk Tante Rode dan seluruh keluarga, dan pasti aku juga mendoakan bagi Antiochers yang mendengarkan pada malam hari ini. Kita bersatu dalam doa ya, Tante Rode ya. Mari kita Antiochers bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, mengucap syukur pada malam hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini semua karena kasih karunia Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk program ini. Kami telah berbincang-bincang bersama Tante Rode sebagai alumni Tuhan Yesus, perawat yang sudah mengabdi bagi orang lain, Bapa. Dan biarlah Tuhan melalui apa yang kami bicarakan, kami diskusikan, yang disampaikan oleh Tante Rode, boleh menjadi berkat bagi siapa yang mendengarkan, boleh menjadi inspirasi bagi siapa yang mendengarkan. Terlebih ini boleh menjadi hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Hamba berdoa untuk Tante Rode, Tuhan sebagai sumber berkat pada malam hari ini. Dia telah menyampaikan banyak hal yang luar biasa. Kami percaya Tuhan terus pakai Tante Rode dalam apapun yang dilakukan Bapa, pelayanannya, apapun kehidupan dia sebagai rumah tangga. Kau berkati Tuhan. Kau berkati juga Tuhan Yesus Om Surungan Simanjuntak. Berkati juga ketiga anaknya Bapa. Ada Bang Valendo dengan istrinya Kak Sondang. Berkati juga ada Jonathan, Tuhan Yesus, dan berdoa juga Tuhan Yesus untuk Laura Bapa, dan berdoa untuk sang cucu yaitu adalah Eleonara. Kami berdoa keluarga ini Bapa, Kau selalu berkati dalam apapun yang mereka rindukan Tuhan. Rezeki Kau berikan, kesehatan Kau berikan selalu. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, berkati juga Tuhan Antiochers yang mendengarkan pada malam hari ini. Sepanjang hari mereka telah melakukan aktivitas dengan baik, dan biarlah pada malam hari ini mereka dapat beristirahat dengan nyenyak. Kau berkati supaya mereka besok boleh kembali bangun dengan stamina dan semangat baru daripada Tuhan. Berdoa juga Tuhan untuk seluruh tim X yang telah membantu pada hari ini. Kami serahkan program ini selalu ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mencari syukur, kami percaya. Haleluya. Amin. Tante Rode, makasih banyak sudah mau hadir. Makasih banyak sudah mau berbagi. Aku percaya 35 tahun banyak hal yang pengen di-share. Pastinya ada kejadian anak-anak yang nggak mau disuntik. Ada kejadian bapak-bapak yang nggak mau disuntik. Tapi biarlah ya kita tadi dapat Ya banyak. Sebagian yang banyak Sakti. Banyak banget. Banyak. Ya pokoknya the best buat Tante apapun yang dilakukan sekarang. Sekarang kesibukannya apa nih Tante berarti? Udah pensiun. Berarti ngurus cucu aja nih kayaknya nih.
Enggak ngurus cucu ada yang ngurus. Ya di rumah aja lah. Iya. Sebagai ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga ya, menyajikan semua yang terbaik ya buat rumah. Oke Tante, sehat-sehat selalu ke masa COVID ini. Aduh, bikin takut. Tapi terus semangat seperti yang tadi, jangan takut, serahkan semua kepada Tuhan. Sampai jumpa Tante ketika kita bertemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Yes, Antiokers, itu dia tadi bincang-bincang kita dengan Tante Rode. Kita ngebahas banyak banget tentang bagaimana menjadi seorang perawat dan pengalaman-pengalaman Tante ya, dan juga kita ngerelate tadi dengan keadaan sekarang, dan kita tetap harus kasih semangat bagi tenaga medis yang sekarang berjuang untuk melawan COVID-19, dan terlebih bagi siapapun yang ingin menjadi perawat dan perawat yang sedang mendengarkan saat ini, teruslah bergantung kepada Tuhan. Ya, Santiago, terima kasih banyak sudah menyaksikan program kita pada malam hari ini. Kalau misalnya ada usul narasumber ataupun usul lainnya, boleh banget komentar di bawah, dan jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe channel ini dengan cara klik tombol subscribe, atau bisa juga klik lonceng di bawah supaya tidak pernah ketinggalan dengan video-video terbaru dari YouTube channel GPDI Antioquia Tebet. Dan terima kasih juga untuk tim yang telah membantu pada malam hari ini. Dan kita akan mendengarkan pengumuman sepanjang minggu ini. Di hari Kamis tetap ada doa streaming jam 6:30 malam. Renungan Rohani Gate hadir setiap hari di Instagram dan Facebook GPD Antioquia Tebet. Dan ibadah minggu kita di pagi hari jam 8 dengan streaming YouTube dan juga Zoom GPDI Antioquia Tebet. Dan pastinya program kita X Antioquia Creative Talks hadir setiap hari Selasa pukul 8 malam. Salam sehat selalu, ikuti selalu peraturan pemerintah, tetap berdoa, dan ikuti selalu informasi GPDI Antioquia Tebet melalui sosial media ataupun WhatsApp grup jemaat. Kalau gitu, Sakti Aku ini signing out. Thank you so much for listening. God bless you all and bye-bye.